Dan kita ada pelek Marches ini punya CBR 250 double R. Wow, ini anodize. Ini udah nggak tahu lagi deh, kerennya sudah tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Kita lihat Marches ini. Hey guys, welcome back to Lace Motor YouTube channel dengan gua Mike, dan kali ini gue punya dua pelek dan kita akan melakukan komparasi. Yang pertama ini peleknya, aduh, berat banget. Ini, wow, berat. Dan yang satu lagi yang ini, wow, enteng banget ya. Nah ini dia sesuai dengan judulnya. Kali ini gue akan mereview velg yang harga 30 juta buat CBR 250 double R. So let's get to it. Oke, nah yang pertama ini bisa kita lihat ini adalah pelek standar CBR 250 double R, dan ini adalah pelek Marches ini khusus untuk CBR 250 double R. Nah kita bisa lihat perbedaannya dari segi bentuk, palang semua berbeda, apalagi warnanya. Apalagi yang paling penting adalah beratnya. Nah kali ini gue akan melakukan komparasi. Pertama adalah dari beratnya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan timbang. Ini dia timbangan indahnya Lace Motor. Kita akan timbang sekarang ya. Jadi ini karena berat banget, jadi ini mesti pakai dua tangan ya, tuh kan. Jadi kalau yang mau nge-gym di rumah bisa pakai ini. Oke, kita mulai dari pelek depannya terlebih dahulu ya. Oke, pelek depannya itu 4,3 kg. Oke. Lalu kita timbang pelek belakangnya. (5,2 kg). Jadi kita berat beban dari si peleknya sendiri itu 4,3 tambah 5,2. 9,5 kg. Berat ya. Sekarang kita akan timbang si Marches ini, oke? Kita timbang dari pelek depan terlebih dahulu. Lihat nih. Ini bisa diangkat dengan satu jari kelingking. Telunjuk sih. Cuma kalau pelek standar kita angkat pakai jari bisa kesleo, jadi hati-hati ya. Oke, sedangkan kalau yang Marches ini pelek depannya cuma 2,9 kg. Cakep. Yang belakang, tolong diingat ya, 2,9. Nah, yang belakang ini (3,7 kilo). 2,9 tambah 3,7 kilo. Jadi 6,5 kilo. 6,5 dibandingin sama 9,5 kilo. Perbedaannya sangat signifikan sekali. Ini sangat bisa dirasakan sekali pada motor. Nah, sekarang kita berbicara soal, selain ringan, kita akan berbicara soal dua tipe velg. Yang akan kita bicarakan hari ini adalah velg standar. Ini adalah namanya velg casting. Sedangkan kalau yang Marches ini adalah velg forging. Nah, apa yang buat perbedaan dari velg casting dan velg forging? Pertama, kita berbicara soal velg casting ya. Jadi velg casting ini dia itu awalnya itu adalah cairan udah leburan, lalu dia dimasukkan ke dalam cetakan, lalu jadilah dia velg seperti ini. Sedangkan kalau velg forging seperti Marches ini dia ini awal bentuknya ini dia bukan leburan, tapi dia memang sudah langsung satu blok dari aluminium ini, dia dipotong dengan pisau CNC. Nah, jadi dia itu memang benar satu blok, dipotong, dikikis. Jadi bukan seperti leburan dimasukkan dalam cairan.
kayak bikin es batu tuh, nah itu, ini velg yang ini kayak casting. Nah, kelemahannya dari velg casting ini adalah kadang-kadang ketika dituang leburannya itu ya kadang-kadang dalamnya ada bubble, atau ya kadang-kadang kita nggak tahu lah bagaimana jadinya di dalamnya. Tapi kalau casting, kalau yang forging ini dipotong memang dia memang dari awal itu sudah satu blok penuh aluminium, dia dipotong dengan pisau CNC. Nah, ini kenapa secara detailing pun dia memang jauh lebih detail dibanding yang casting. Kalau casting ini kan memang dia untuk produksi massal ya, produksi banyak, jadi mereka harus kejar quantity, sedangkan kalau ini memang dia harus dibuat satu-satu, jadi dia nggak bisa dibuat dengan buru-buru. Nah, makanya ini sangat detail sekali, dan kenapa harganya seperti kayak di judul ya. Nah, ini dia velg, antara velg casting dan juga velg forging. Nah, kedua adalah warna dari velg forging ini sendiri. Warnanya ini adalah anodized, jadi dia bukan painting, dia anodized, dan warnanya bisa dilihat sendiri nih detailnya. Ini warnanya kinclong banget, dan ini warnanya memang anodized, bukan hanya sekedar painting ya. Nah, itu dia yang membuat perbedaan dari velg casting dan juga velg forging. Selain dia juga mengurangi beban dari velg standar, dia juga memiliki size yang lebih besar daripada velg standar. Nah, velg standar dari bawaan Honda ini adalah 2,75 inch. Oke, nah sedangkan dari Marches ini itu adalah 3. Jadi kita upgrade 0,25 inch. Nah, untuk yang belakang, kalau dari bawaannya ini atau OEM-nya ini, dia ukurannya 4 inch. Sedangkan yang dari Marches ini 4,25. Nah, ini kalau kita pasangkan dengan ban 120/60 dan 160/60, tentunya dia akan lebih narik. Jadi ban itu lebih kelihatan lebih kekar, lebih kebuka. Jadi dia nggak terlalu donat. Oke? Jadi selain bebannya berkurang, kita pasangkan ban 160 pun dia juga jadi lebih ideal, jadi lebih bagus, lebih ngepas. Next, kita akan berbicara soal beban. Jadi selain memang ini memiliki berat yang cukup signifikan, yang cukup banyak, dan memang ini juga akan kita rasakan ke motor. Nah, sekarang gue cuma mau share bahwa di motor itu kita ada 2 beban namanya. Pertama itu adalah beban statis. Beban statis itu adalah beban seperti knalpot, seperti body, ya seperti rangka, itu adalah beban statis. Jadi bebannya itu dia memang ada di motor, tapi dia stay di situ. Nah, sedangkan yang satu lagi adalah beban bergerak. Beban bergerak ini adalah sesuatu yang kita bawa di motor, dia tuh bergerak bebannya. Nah, contohnya adalah velg. Velg ini adalah beban bergerak. Nah, kalau kita mengurangi beban untuk beban yang statis, kita dengan melakukan penggantian knalpot atau mungkin bodi balap yang ringan. Nah, sedangkan kalau untuk beban bergerak, kita ganti velg. Karena dia ini yang memacu pergerakan motor. Nah, karena itu kita ganti dengan velg. Nah, jadi bisa dirasakan kalau Anda sudah ganti knalpot, Anda sudah ganti knalpot yang berat banget itu jadi knalpot racing, lalu ditambah dengan beban bergeraknya ini juga dikurangin, motor akan jadi sangat ringan sekali. Nah, Marches ini adalah buatan dari Itali. Dia ini juga grupnya dari Brembo. Jadi ini juga bukan pelek biasa, jadi ini memang pelek luar biasa ya. Ini juga buatannya dari Brembo, dan ini semua udah plug and play untuk CBR 250RR. Nah, ini kita sudah pasang satu dengan customer release motor, dan semua udah selesai. Kita pasangkan dengan ban depan itu 120/60, ban belakang 160/60 menggunakan Michelin Pilot Power RS. Nah, kita juga akan melakukan test drive-nya atau test ride-nya dengan motor customer release motor, dan gue sendiri akan merasakan bagaimana enaknya ganti Marches ini. Jadi selain udah ganti Marches ini, motor ini juga udah ganti banyak. Udah ganti knalpot, ganti bodi-bodi karbon. Nah, kita juga akan merasakan perbedaannya yang begitu signifikan. Nah, itu dia review untuk velg Marches ini ya. Dapatkan di Lace Motor, dan harganya nggak usah ditanya lagi karena udah ada. So, yuk kita langsung test ride, oke? Ini dia si CBR 250RR yang keren banget, ganteng banget. Ini dia velgnya. Well, nanti selebihnya akan di-review dengan video yang tersendiri. Nah, tapi kali ini gue hanya pengen mereview dan juga nyobain. Ini dia velg 30 juta. Velg gold 30 juta punya Honda CBR 250RR. Gila ya, sumpah ganteng habis. Ini warnanya gold, ini Marches ini seperti yang udah di review. Ini bahannya aluminium forging. Gila, sumpah. Oke, kita bisa lihat. Gila, ini mau dari angle manapun juga udah keren banget sih tetap. Nah, ini yang belakangnya. Nah, ini kita bisa lihat palangnya juga beda. Wow, warnanya super sassy. Marches ini made in Italy. Oke, dan gua nggak sabar. Nah, lalu gue pengen nyobain. Nah,
Yang pasti gue nyobain ini bukan cuma sekedar muter, tapi gue akan bawa motor ini ke suatu tempat dimana yang pastinya motor ini akan berubah. Jadi mau kemana kah gue, diikutin aja ya. Let's go. Oke guys, sekarang kita akan coba bawa motor dengan velg 30 juta rupiah. Wait, sebelum itu mari kita buka dulu spionnya dan spion. Oke. Wow, ini motor jadi enteng banget sih. Ya, larinya juga jadi lebih enak. Sudah pasti. Jadi memang karena beban bergeraknya itu udah berkurang, jadi ya pasti tarikannya juga jadi lebih enteng, lebih enak, nambah performa, nambah look, juga semua jadi lebih keren habis. Nah, seperti yang kemarin udah kita bahas soal beban statis dan beban bergerak. Jadi banyak banget di motor ini yang beban statis dan beban bergeraknya itu semua udah diubah. Pertama dari knalpot semua kita ganti di full system titanium R9 GP. Itu juga jadi jauh lebih ringan. Itu cuma 2 kilo doang. Sedangkan knalpot standarnya kan sampai 7 kiloan kan. Terus udah gitu kita juga ganti si peleknya sih yang paling terutama itu. Dan jadi cuman ya beda 4 kiloan. Nah, tapi kalau pengendaranya sih masih berat ini. Well, anyway. Nah, selain semuanya udah jadi lebih ringan, yang pasti yang terpenting adalah pengeremannya juga harus luar biasa mantap. Nah, ini dia pakai Brembo M4 yang segede gaban. Nah, bisa dilihat ini berhentinya enak banget. Dia berhenti nggak ngunci, tapi dia berhentinya slow dan dia berhenti. Nah, itu adalah karakteristik Brembo. Jadi kita waktu ngerem juga nggak kaget. Dan cukup pakai satu jari doang tuh. Dia udah main. Nah, untuk kenyamanan juga ini sudah pakai Aqua Sato. Jadi koplingnya pun juga ringan. Ups, dan ini motor enak banget, asik. Jadi si velg ini, velg forging ini seperti yang tadi yang udah kita review, gue ulang lagi ya. Jadi ada dua model velg. Pertama itu adalah velg casting. Kalau velg casting itu dia dari leburan, dia dicairin lalu dimasukin ke dalam cetakan. Lalu jadilah dia velg casting namanya. Jadi kalau kita lihat velg standar atau velg OEM itu semuanya velg casting. Nah, kekurangannya itu adalah bisa ada bubble. Kekurangannya juga dia nggak terlalu detail. Nah, sedangkan kalau yang forging kayak begini, yang kita tahu dia dari satu blok aluminium, bener-bener satu blok, dan dia dipotong pakai pisau CNC. Nah, waktu dipotong pakai pisau CNC kan tuh panas tuh. Nah, itu pun juga air harus terus disemprot supaya dia nggak terlalu panas. Nah, jadi detailnya dapat, pemotongannya semua rapi pakai pisau CNC. Nah, itu yang bikin kenapa velg Marchesini ini berbeda dengan velg casting lainnya. Seperti itu. Nah, speaking about weights, juga kan dia beda jauh banget ya. Nah, powernya juga pakai R9 GP juga enak banget. Suaranya emang ya bisa dibilang untuk suara dan performa ini emang the best R9. Nah, sekarang gue lagi menuju ke suatu tempat di mana motor ini akan dipercantik lagi. Motor ini akan segera berubah. Jadi selain peleknya yang udah keren dan sassy, motornya juga akan jadi tambah keren. Nah, akan kemana kah gue dan akan diapain kah motor ini? Mari kita lihat. Yuhu. Sekarang gue ada di Jalan Perjuangan. Ini kita bisa menuju ke Rumah Sakit Siloam atau RCTI. Dan sebentar kita akan nyampe ke tujuan. Dan it's going to be continue. Jeng jeng. Ini dia, kita sudah sampai di Graphic Factory. Kita cari Om Wandi dulu. Om Wandi dalam ya? Oke. Ini saya serahkan kuncinya. Tolong dijadiin yang bagus. Ini dia Om Wandi. Ini Graphic Factory. Ini tempat semua motor-motor keren keluar dari sini.
pakai stick vektor. Oke, sip.